nama Tuti Fratelli. Tuti Fratelli. Kami, tim pertolongan pertama PM Erwira SMA Negeri 1 Singaraja. Pada kesempatan ini, kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja akan memberikan tutorial langkah-langkah penilaian pada pertolongan pertama. Awalnya itu penolong masuk dan melakukan penilaian keadaan. Ada apa ini? Ada Penolong orang yang menanyakan kejadian, Perkenalkan nama saya kemudian Bella dan rekan saya memperkenalkan Nida. Kami diri. dari PMR Wira SMA Negeri 1 Lalu- Singaraja. Apakah kami boleh menolong? Boleh. Baik, sembari kami Lalu menolong, tolong penolong melakukan ambulan di nomor meminta izin 119. untuk menolong. Terima kasih. Nah, Keadaan tidak sekitar lupa, aman? penolong meminta Pasien saksi tidak awal untuk terhadap keadaan bantuan. sekitar. Kak. Kemudian Pasien penolong tidak memeriksa respon terhadap respon suara. pasien, yaitu respon awas, suara, dan nyeri. Pasien tidak respon terhadap nyeri. Apabila pasien tidak respon, Nafas, penolong membuka 1, gaya nafas dengan teknik 2, angkat dagu tekan 3, dahi sembari 4, menilai 5. pernapasan Nafas pasien sadar. dengan melihat naik Nadi turunnya dada. 1, Nah, 2, kemudian 3, pemeriksaan 4, pada bagian nadi 5, karotis untuk 6, menilai 7, sirkulasi. 8, 9, 10. Nadi Nah, ada. setelah selesai melakukan penilaian sirkulasi, dilanjutkan pemeriksaan fisik pada Belum bagian tidak kepala ada? dan wajah. Pemeriksaan fisik ini ditujukan untuk mengetahui Belum apakah tidak ada ada? perubahan bentuk, luka, nyeri, dan bengkak. Tidak ada pembengkakan Nah, cairan maupun dilanjutkan benda asing. pemeriksaan telinga kanan dan Tidak kiri ada untuk menilai pembengkakan apakah adanya cairan cairan. maupun benda asing. Selanjutnya pemeriksaan pada Mata bagian simetris. mata. Pemeriksaan pada bagian Belum hidung tidak dan ada. mulut Tidak ada cairan dilakukan sekitaran dengan hidung melihat maupun masker hidung dari mulut. pasien. Nah, selanjutnya Belum untuk tidak ada. pemeriksaan pada bagian leher hingga ke Belum tulang tidak ada. bagian belakang. Tidak, pasien sudah sadar. Silakan cek Nah, untuk sembari riwayat pasien dan penolong juga satu tanda melanjutkan kita. pemeriksaan Untuk fisik, saksi, penolong apakah dua ambulans sudah dapat dihubungi? melakukan Baik, wawancara terima kasih. riwayat penderita. Nah, penolong satu juga menanyakan Oh, pada ada saksi penderita? apakah ambulannya sudah dihubungi. Belum tidak ada. Namanya siapa, Kak? Dilanjutkan ke pemeriksaan fisik pada Cek bahu. apa? Selanjutnya Bukan. pada bagian Naik dada, turun dada simetris. penolong meminta Umur pasien berapa untuk tahun, Kak? menarik nafas. 17 tahun. Untuk alamat di mana, Kak? Nah, dilanjutkan pada pemeriksaan Tidak fisik ada. bagian tulang rusuk dan juga batang tubuh. Untuk keluhan saat ini ada, Kak? Pusing nggak, ya? Apa ada rasa nyeri, Kak? Belum tidak ada. Obat yang Nah, terakhir selanjutnya dikonsumsi itu ada, Kak? pemeriksaan pada bagian Nggak perut ada, ya? dilakukan Ada nyeri, Kak? pada 4 kuadran. Ada rasa nyeri, Kak? Ada rasa nyeri, Kak? Ada rasa nyeri, Kak? Baik, tidak ada rasa nyeri di sekitaran perut. Untuk Nah, penyakit yang diderita setelah selama ini memeriksa ada, Kak? perut, Tidak ada. dilanjutkan ke pemeriksaan fisik Tidak bagian ada. alat gerak Untuk atas, alergi yang Belum yaitu tidak ada. tangan kanan. Nah, pada Belum tidak pemeriksaan ada. alat gerak dilakukan Untuk pemeriksaan tidak ada. DSS, Gimana, yaitu Kak? gerakan Belum sensasi tidak ada. sirkulasi. Bisa digerakkan jarinya, Kak? Apakah terasa? Nadi 1, 2, Nah, selama 3, melakukan pemeriksaan 4, fisik, 5. penolong tetap Tadi ada. menjaga komunikasi dengan pasien. Belum tidak ada. Pemeriksaan fisik pada bagian tangan Belum tidak ada. kiri juga sama seperti Belum pemeriksaan tidak ada. fisik pada tangan kanan, Belum tidak ada. dengan tetap melakukan pemeriksaan tidak ada. DSS, yaitu gerakan sensasi sirkulasi. Belum tidak ada. Nah, Bisa digerakkan setelah jarinya, Pak? melakukan pemeriksaan Apakah alat gerak terasa? atas, orang dua dapat Nadi, melakukan 1, pemeriksaan 2, tanda-tanda vital 3, yang terdiri dari 4, 5. suhu, Nadi ada. Tidak ada pernafasan, cairan di kemudian belakang denyut kami. nadi, dan Tidak juga ada warna tidak kulit. apa. Dari nadinya. Nah, penolong satu Belum tidak melihat ada. apakah adanya cairan di sekitar Belum kami, tidak ada. kemudian melanjutkan pemeriksaan fisik Belum tidak ada. pada bagian alat gerak bawah, Belum yaitu tidak ada. kaki kanan. Belum tidak ada. Pada pemeriksaan fisik Apakah ada rasa kaki, nyeri, Kak? Boleh saya buka penolong sandalnya? meminta pasien Untuk nadinya 80 untuk kali per merasakan menit ada. apakah rasa nyeri ketika Belum tidak ada. ditekan kakinya, Bisa dan digerakkan mengetahui jarinya, Kak? apakah adanya cedera Apakah sebelum terasa? membuka sandal. Nah, penolong minta izin Nadi untuk membuka sandal, 1, kemudian 2, melanjutkan pemeriksaan 3, fisik. 4, Pada 5. bagian Nadi alat ada. gerak bawah, yaitu kaki, tetap dilakukan pemeriksaan DSS, yaitu gerakan sensasi Belum tidak ada. sirkulasi. Untuk Pemeriksaan nafasnya pada 16 kali per bagian menit kaki ada. kiri Belum tidak juga ada. sama seperti pemeriksaan pada Belum tidak bagian ada. kaki kanan. Belum tidak ada. Untuk Apakah ada surat- rasa nyeri, Kak? Iya. Bisa saya buka sambil lagi satu, Kak, ya? surat- Bisa digerakkan jarinya, Kak? Apakah terasa? Nadi 1, Untuk 2, warna kulit, Kak? 3, 4, 5. Nadi ada. Tidak ada perubahan warna kulit sama Kak, warna. ya? Bisa ditekan tangan saya, Kak? Nah, Apakah setelah ada selesai nyeri, Kak? memeriksa kedua kaki, Baik, tidak ada penolong juga meminta nyeri pasien cedera untuk tulang menekan belakang. tangan penolong untuk mengetahui Sebentar, apakah Kak, ya? Saya adanya akan cedera memberikan pada Kakak tulang belakang. sampai Selanjutnya, posisi miring penolong stabil. satu memeriksa bagian Tangannya, Kak, punggung ya? dengan melakukan posisi miring stabil pada pasien. Saya akan memiringkan tubuh Kakak. Tahan henti, Kak, ya? 1, 2, 3. Apakah nyaman, Kak? Nah, penolong tetap Belum menanyakan ada. kenyamanan dari pasien. Belum tidak ada. Selanjutnya, pemeriksaan punggung dilakukan Apakah ada hingga ke sendiri, Kak? dilakukan hingga ke bagian Belum kaki. tidak ada. Kemudian tidak lupa memeriksa bagian ginjal dan juga bagian tulang belakang. Belum tidak ada. Nah, setelah Apakah selesai nyaman, melakukan Kak? pemeriksaan fisik, Baik. penolong Pasien satu posisi miring menurunkan stabil. pasien pada Siap posisi dibawa miring ke stabil fasilitas sambil kesehatan menunggu terdekat. bantuan Melaporkan datang. pelaporan pertolongan pertama pada korban utusan dari PMR Wira SMA Negeri 1 Nah, Singaraja. kemudian Nama penolong petugas dua Bella dapat Karunia dan melakukan Yuda Suara. pelaporan di Identitas akhir pasien adalah pemeriksaan Tamati, fisik. umur 17 tahun, alamat di Banyunik.
Jenis kejadian kecelakaan, keadaan pasien pusing dan lemas. Untuk respon, pasien respon. Untuk tanda vital, nafas 16 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu relatif hangat, dan untuk warna kulit tidak ada perubahan warna kulit dan warna kulit sama matang. Untuk riwayat penderita, keluhan yaitu pusing, obat yang terakhir dikonsumsi tidak ada, makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi nasi kuning dan air putih, penyakit tidak ada, alergi tidak ada, dan untuk kejadian jatuh dari sepeda. Tindakan yaitu cek respon, membuka jalan nafas, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan riwayat, dan pemeriksaan kompak, yang menyerahkan yuda suara tertanda. Terima kasih. Baik, sekian tutorial dari kami. Terima kasih. PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja pada kesempatan kali ini akan melakukan tutorial mengenai penanganan perdarahan lengan bawah. Pertama, penolong masuk, kemudian menilai keadaan sekitar. Selanjutnya, penolong menanyakan keadaan pasien yang tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Jatuh dari PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja, apakah kami boleh Selanjutnya, menangkap? tak lupa juga penolong untuk Tolong hubungi ambulans menanyakan 119, Kak, kepada ya. saksi Terima kasih. untuk meminta tolong Bagian tubuh mana yang sakit, Kak? untuk menelpon ambulan di nomor Saya akan memeriksa 129. terlebih dahulu, Kak, ya. Langkah pertama, Barang penolong tidak ada. melakukan pemeriksaan fisik Barang tidak di ada. area yang Jatuh, dicurigai tolong terjadinya siapkan alat perdarahan. Setelah dapat dipastikan terjadinya Barang tidak ada. perdarahan di lengan Barang bawah, tidak ada. penolong Oke, kemudian saya boleh melakukan gunting lengan ekspos bajunya, Kak, ya? luka dengan cara menggunting lengan baju pasien. Oke, Kakak mengalami perdarahan, Kak, ya. Sini saya akan menangani perdarahannya. Teknik yang digunakan untuk menangani perdarahan yaitu teknik TED. Luruskan, Kak, ya. Pertama, penolong melakukan tekan pada luka dengan menggunakan kasa steril sampai perdarahan terhenti. Apabila belum terhenti, penolong terus menambahkan kasa steril sampai perdarahan terhenti. Kalau boleh tahu Tidak namanya lupa siapa, juga penolong Baik, membersihkan area di sekitar luka kenapa untuk tadi mencegah jatuh, Kak, ya? terjadinya infeksi. Langkah kedua, penolong melakukan elevasi dengan cara meninggikan area yang cedera. Selanjutnya, setelah di perdarahan dapat berhenti dengan sempurna, penolong kemudian Sabar, Kak, ya. melakukan pembalutan dengan menggunakan elastic bandage. Penggunaan elastic bandage ini berfungsi sebagai pembalut penekan sehingga dapat menekan luka dengan baik. Tadi juga boleh tahu namanya penolong gimana, Pak? kembali menanyakan mengenai ambulan Sudah nyaman? kepada saksi untuk memastikan sudah dihubungi. Oke, nanti sabar, Pembalutan Kak, ya. dilakukan Ambulans sudah datang, Kak, ya. Kak bisa ke rumah sakit. Melilit dan mengarah menuju jantung. Elevasi terus dilakukan dan untuk mempertahankan elevasi, Nyaman, Kak. penolong kemudian Ditaruh di dadanya, Kak, ya. membuat gandongan dengan menggunakan mitela segitiga, mitela atau pembalut segitiga. Dan juga Kak Yuda, bisa digerakkan jadinya? penolong tidak lupa menanyakan kenyamanan pasien Tadi, mengenai gendongan. 1, Langkah terakhir, penolong 4, melakukan 5. GSS atau Tadi gerakan ada. sensasi sirkulasi akhir. Selanjutnya, Pasien pasien siap dapat ditransportasikan. ditransportasikan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Sekian, terima kasih. Kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja akan memberikan tutorial penanganan patah tulang tungkai atas. Yang pertama adalah penolong masuk ke tempat kejadian Keadaan sekitar aman. dan Permisi, Kak, memastikan bahwa kenapa? keadaan sekitar aman. Penolong Baik, juga perkenalkan nama saya menanyakan Asmi dan ini kondisi rekan terhadap saya Cato korban. dari Penolong lalu memperkenalkan diri dan Kami asal boleh menolong, instansi Kakak? dan Sebelumnya, meminta izin saksi kepada telah menghubungi korban ambulans untuk penolong. 119. Penolong juga Baik. meminta saksi untuk menelpon ambulans di 119. Baik, bagian tubuh yang mana sakit, Kak? Selanjutnya, Oke, saya akan penolong memeriksa yang terlebih menanyakan dahulu, Kak, kepada ya. korban bagian tubuh yang mana yang sakit, Barang tidak ada. lalu melakukan pengecekan PLNB. Apabila tempat patah tulang telah ditemukan, maka penolong Sabar, Kak, 1 ya. menginstruksikan kepada penolong 2 untuk melakukan Barang stabilisasi tidak ada. manual. Barang tidak Selanjutnya, ada. penolong 1 akan melanjutkan pengecekan bisa dibuka PLNB sendalnya, Kak, ya? sampai tungkai bawah. Dalamnya tidak ada. Lalu, penolong 1 akan melakukan pengecekan Oke, GSS atau saya akan gerakan sensasi mengecek sirkulasi GSS, Kak, ya. awal. Bisa digerakkan jadinya? Bisa, Kak. Penolong 2 tetap Tadi, melakukan stabilisasi 1, manual. 2, Stabilisasi manual 3, bertujuan untuk 4, mengurangi pergerakan 5. pada korban. Nadi ada. Selanjutnya, penolong 1 akan melakukan Barang tidak pengecekan ada. PLNB di Barang tungkai yang lainnya. Barang tidak ada. Penolong 2 juga tidak menanyakan ada. identitas kepada korban Ada. Kak, bisa atau buka sendalnya, informasi kejadian kepada korban. Penolong 1 lalu tidak ada. melakukan Kak, bisa pengecekan digerakkan jadinya? GSS atau gerakan Rasa, Kak. sensasi sirkulasi Nadi, awal di 1, bagian tungkai 2, yang lainnya. 3, 4, 5. Nadi ada. Kak, bisa digunting celana, Kemudian, Kak, penolong 1 akan melakukan ekspos Sabar, Kak, terhadap ya. luka dengan menggunting celana yang digunakan oleh korban untuk memastikan bahwa luka terlihat. Sabar, Kak, ya. Oke. Sebentar. Jika luka sudah terlihat, maka penolong dapat mempersiapkan alat untuk
melakukan penanganan patah tulang tungkai atas. Saya akan mengukur bidai Kak ya, sebentar. Selanjutnya, penolong akan melakukan pengukuran bidai di bagian yang sehat untuk memastikan bidai yang dapat digunakan dan membuat korban dapat nyaman dengan bidai tersebut. Nyaman? Apabila penolong telah menemukan bidai yang dapat digunakan kepada korban, maka selanjutnya penolong akan memasang pembalut segitiga atau mitela sebagai ikatan untuk bidai nantinya. Pemasangan mitela dilakukan melalui rongga belakang korban. Pemasangan mitela juga dimulai dari tubuh bagian atas korban sampai ke tubuh bagian bawah korban atau tungkai bawah. Pas sudah nyaman Kak, ada bagian tubuh yang sakit lagi Kak? Saat pemasangan pembalut segitiga atau mitela ini, penolong juga menanyakan kepada korban apakah pemasangan telah nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit bagi korban. Sabar Kak ya, sakit Kak? Sabar Kak Bella ya. Nyaman? Sakit Kak? Oke, sebentar Kak ya. Selanjutnya, Sudah, Kak? penolong dapat Ambulans sudah? menanyakan kepada saksi apakah ambulans sudah dihubungi. Sabar Kak ya, nanti ambulansnya sudah datang Kak ya. Sudah dihubungi oleh saksi. Sakit Kak? Sabar Kak ya. Sebentar Kak. Pemasangan pembalut segitiga atau mitela ini dapat dibantu menggunakan bidai yang memiliki ukuran lebih kecil. Oke, sakit Kak? Sakit? Enggak ya? Selanjutnya, penolong 1 dapat memasangkan bidai di bagian korban atau di bagian tubuh korban yang mengalami cedera. Pemasangan bidai yang lebih panjang diletakkan di bagian sisi luar korban, sedangkan yang memiliki ukuran lebih pendek dapat diletakkan di bagian sisi dalam korban. Nyaman Kak? Apabila korban sudah merasa nyaman dengan bidai tersebut, penolong 1 dapat memasangkan bantalan di sela-sela bidai tersebut menggunakan pembalut segitiga atau kain mitela. Pemasangan bantalan ini bertujuan untuk membuat korban menjadi lebih nyaman dengan bidai yang digunakan dan juga mempererat agar tidak ada rongga-rongga saat pengikatan bidai tersebut. Nyaman? Nyaman? Bentar Kak ya. Selanjutnya, penolong 1 dapat melakukan pengikatan pada bidai dengan menggunakan kain mitela atau pembalut segitiga. Pengikatan mitela atau pembalut segitiga dilakukan seerat mungkin, namun tetap menanyakan kepada korban apakah pengikatan tersebut telah dirasa nyaman oleh korban dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nyaman? Pengikatan bidai yang erat atau rapat bertujuan untuk mengurangi pergerakan pada tubuh korban yang cedera. Nyaman Kak? Sabar Kak ya. Apabila pengikatan bidai pada bagian yang cedera telah selesai dilaksanakan atau dilakukan, maka penolong 2 dapat melepaskan stabilisasi manualnya dan membantu penolong 1 untuk mengikat bidai di tempat yang lainnya. Kakak bisa tarik nafas Kak? Tahan sebentar Kak ya. Nyaman? Lepaskan Kak ya nafasnya. Oke, nyaman Kak ya? Oke, sabar Kak ya. Nyaman Kak? Jika pengikatan pada bidai telah selesai dilakukan, maka penolong 1 dapat melakukan GSS atau gerakan sensasi sirkulasi akhir di tungkai korban yang mengalami cedera. Kak bisa digerakkan jadi Kak? Terasa? Nadi 1, 2, 3, 4, 5. Nadi ada. Apabila penolong telah selesai melakukan penanganan, maka penolong dapat melakukan pengecekan apakah bidai telah terpasang dengan sempurna. Pasien siap ditransportasikan. Pasien telah siap ditransportasikan kepada atau ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Sekian dan terima kasih.